Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ibu harap semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauhnya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan melanjutkan materi yang kemarin yaitu tentang garis singgung lingkaran. Nah, dalam garis singgung lingkaran di sini akan kita pelajari 3 poin. Yang pertama tentang pengertian garis singgung lingkaran itu sendiri. Yang kedua adalah persamaan garis singgung lingkaran yang diketahui gradiennya. Dan yang ketiga adalah persamaan garis singgung lingkaran di suatu titik pada lingkaran. Pengertian garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran merupakan garis yang menyinggung lingkaran di satu titik dan tegak lurus dengan jari-jari lingkaran itu sendiri. Nah, titik tersebut yang disebut dengan titik singgung lingkaran. Nah, perhatikan untuk gambarnya di sini. Ini ada lingkaran yang berpusat di P dengan jari-jari R. Nah, di sini adalah garis singgung. Garisnya berarti garis lurus ya. Garis singgung R. Nah, di sini titik singgungnya adalah di A. X1, Y1. Nah, pada gambar di atas garis L menyinggung lingkaran di titik A, X1, Y1. Garis L tegak lurus dengan jari-jari lingkaran PA. Ini PA, ini PA. Nah, titik A dinamakan titik singgungnya. Lanjut ke persamaan garis singgung lingkaran yang diketahui gradiennya. Seperti yang kita tahu gradien itu adalah kemiringan garis. Misalnya M adalah garis singgung lingkaran. Misalkan F adalah gradien garis singgung lingkaran. Nah, yang pertama, persamaan garis L pada lingkaran yang berpusat di O 0,0 dan berjari-jari R. Nah, seperti yang kita tahu kalau pusat 0,0 jari-jari R itu kan persamaan lingkarannya apa? X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, untuk garis singgungnya maka Y sama dengan MX ditambah atau kurang R akar dari 1 plus M kuadrat. Seperti yang kita tahu bahwa garis persamaan garis itu kan Y sama dengan MX ditambah dengan C. Nah, C itu adalah nanti di sini sebagai C-nya itu adalah R akar 1 plus M kuadrat. Nah, sebagai contohnya di sini aja langsung tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5 yang bergradien 2. Maka ini ketutup ya, bergradiennya adalah 2M-nya. Maka dari sini langsung bisa kita tahu bahwa Y sama dengan MX plus minus R akar dari 1 plus M kuadrat. Seperti yang kita tahu di sini adalah R-nya adalah akar 5. Ingat ini R kuadrat, jadi R-nya adalah akar 5. Nah, jadi bisa langsung M-nya adalah 2. Kita masukkan berarti ini di sini 2X plus minus akar 5. Karena R-nya akar 5, di sini akar dari 1 plus 2 pangkat 2. Nah, maka kita peroleh 2X ditambah atau kurangin akar 5 kali akar 5. Akar 5 dikali akar 5 sendiri adalah 5. Nah, jadi dari sini akan terbentuk dua persamaan garis singgung lingkaran, yaitu di Y sama dengan 2X ditambah 5 dan Y sama dengan 2X dikurangi 5. Kenapa terbentuk dua garis singgung? Nah, seperti yang kita tahu ini lingkaran. Kalau yang namanya kemiringannya sama, berarti kalau kemiringannya 2, mungkin maksudnya enggak ini ya kayak gini. Nah, berarti kan dia di sini. Ini kan sejajar di sini. Gitu. Itu tadi kalau persamaan persamaan garis singgung lingkaran di gradien 2 dengan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5. Selanjutnya, jika persamaan garis L pada lingkaran yang berpusat di A, B. Maaf, ini A, B ya. Ini A, B dan berjari-jari ini. Kalau tadi di 0,0 tadi kita di sini Y sama dengan MX ditambah atau dikurangin R akar 1 ditambah M kuadrat. Maka jika dia berpusat di A, B,
sama kayak tadi, ini digeser aja. Berarti ini Y-nya, untuk Y-nya dikurangin B, X-nya juga dikurangin A. Untuk selebihnya sama. Kan tadi kan kalau ini kan Y sama dengan MX plus ini ya. Nah, di sini bedanya kalau ini Y-nya dikurangin B, X-nya juga dikurangin A. Nah, sebagai contoh, tentukan persamaan garis singgung lingkaran ini yang bergradien ini. Nah, bedanya kalau di sini kan kita harus cari dulu pusat dan jari-jari karena ini dalam bentuk persamaan umum. Nah, seperti yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, jelas di sini ini A-nya ya, ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Maka pusat lingkaran, di sini ya biar muat ya. Berarti pusatnya adalah min setengah A, min setengah B. Jadi berapa ini? Min setengah dari negatif 2, min setengah dari 4. Nah, kita peroleh 1, negatif 2. Nah, di sini 1, negatif 2 sebagai pusat. Maka jari-jarinya adalah akar dari 1 pangkat 2. Kita tulis rumusnya dulu ya. A-nya di sini A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangin C. Di mana A sama B-nya itu hasil dari ini kan. Berarti bisa kita cari menjadi 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat dikurangin 3. Nah, berarti di sini akar dari 1 ditambah 4 dikurangin 3. Hasilnya adalah akar 2. Karena, nah ini R-nya. Maka sudah jelas dipastikan. Jadi ini A, ini B, ini R. Kalau kita biasa tulis aja dulu ya. A-nya berarti 1, B-nya negatif 2, dan R-nya adalah akar 2. Maka persamaan garis singgungnya, PGSL, persamaan garis singgung lingkarannya, rumusnya adalah Y dikurangin B sama dengan M dikali X dikurangin A ditambah kurang R akar dari 1 ditambah M kuadrat. Nah, di sini M-nya kita tuliskan di sini adalah negatif 3. Nah, selanjutnya berarti Y dikurangin negatif B. Y dikurangin B kok negatif B. Y dikurangin B sama dengan negatif 3 dikali X dikurangin A-nya 1 ditambah atau kurang R-nya akar 2 akar 1 ditambah negatif 3 kuadrat. Selanjutnya ini menjadi Y ditambah 2. Kita kalikan ke dalam di sini min 3X ditambah 3 karena negatif dikali negatif ya. Kemudian ditambah atau kurang akar 2 akar dari A min negatif 3 kuadrat 9 tambah 1 10 akar 10. Jadi kita peroleh Y sama dengan negatif 3X plus 3. Ini langsung Ibu pindah ya. Dikurangin 2 ditambah akar dari 20. Akar 20 sendiri adalah 2 akar 5. Berarti negatif 3X plus 1 plus minus 2 akar 5. Nah, di sini maka kita peroleh persamaan garis singgungnya adalah negatif 3X plus 1 plus 2 akar 5. Dan Y sama dengan negatif 3X plus 1 dikurangin 2 akar 5. Itu tadi adalah persamaan garis singgung lingkaran dengan diketahui gradiennya. Nanti selanjutnya adalah persamaan garis singgung lingkaran yang diketahui titik singgungnya. Nah, ini ada dua, Nah, di sini yang ketiga, persamaan garis singgung lingkaran di suatu titik. Nah, misalkan titik X1, Y1 terletak pada lingkaran. Nah, misalnya lingkarannya ini di sini, maka langsung aja kalau X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat di titik T singgungnya ini, maka langsung aja X kuadratnya kita rubah menjadi X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Jadi yang perlu dipahami di sini bahwa nanti dalam penjabarannya kalau ada X kuadrat itu akan menjadi X1 dikali X. Begitu juga kalau Y kuadrat maka Y1 dikali Y. Sedangkan kalau X sendiri adalah setengahnya dari X1 ditambah X.
Sedangkan Y-nya juga sama, setengahnya dari Y1 ditambah Y. Ini poinnya, ini yang harus kamu pahami. Jadi ketika di sini X kuadrat, langsung kamu rubah X1 dikali X. Y kuadrat, Y1 kali Y. Nah, begitu juga untuk yang di sini. Kalau persamaannya begini, ini karena X. Nah, di sini X dikurangin A kuadrat, maka dipisahinnya bukan yang X-nya di sini, tapi lebih ke X1 dikurangin A dikali X dikurangin A. Kita tahu bahwa X dikurangin A kuadrat itu X dikurangin A dikali X dikurangin A. Maka di sini dipisahin, yang satunya ada ininya. Begitu juga untuk Y dikurangin B kuadratnya, dipecah jadi 2, di sini ada Y1-nya, dan ini R kuadrat. Nah, baru kalau yang di sini, jika lingkarannya dalam bentuk persamaan umum. Maka ini X kuadrat tambah Y kuadratnya sama ya, di sini menjadi ini. Nah, X kuadrat tambah Y kuadrat jadi X1 X ditambah Y1 Y. Nah, di sini untuk AX, nah ini A-nya per 2. Karena tadi kita tahu di sini. Karena ini kan 1, kalau ini A ya A per 2. Kalau B ya B per 2 ditambah C. Di sini konsepnya selalu seperti ini. Ibu biasa nulisnya X1-nya yang di depan, tapi sama aja. Oke? Nah, mungkin langsung ke contohnya, biar kalian langsung paham. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik 15,5 terhadap ini. Nah, coba untuk yang A dulu ya. Selalu kita buat, karena ini X dikurangin 10 kuadrat plus Y dikurangin 1 kuadrat, kamu langsung begini. X1 dikurangin 10 dikali X dikurangin 10 ditambah Y1 dikurangin 1 dikali Y dikurangin 1 sama dengan 61. Nah, kemudian ini sebagai X1 Y1-nya disubstitusikan. Jadi di sini 15 dikurangin 10 dikali X dikurangin 10 ditambah negatif 5 dikurangin 1 dikali Y dikurangin 1 sama dengan 61. 15 dikurangin 10 di sini 5. 5 dalam kurung X dikurangin 10 ditambah di sini negatif 6 ya. Negatif 6 dikali Y dikurangin 1 sama dengan 61. Nah, di sini tinggal kalian jabarkan saja. Nah, ini kita jabarkan satu-satu. Ini menjadi 5X dikurangin 50 dikurangin 6Y ditambah 6, ya kan? Ini kan negatif kali negatif. Nah, di sini sama dengan 61. Nah, kemudian kita kumpulkan ya. Yang bervariabel taruh depan, 5X dikurangin 6Y dikurangin 50 ditambah 6 dikurangin 61 sama dengan 0. Nah, di sini boleh. Nah, ini kan ini jadi kalau 6 dikurangi 61 itu negatif 55. Berarti di sini hasilnya adalah 5X dikurangin 6Y min 105 sama dengan 0. Ini dia. Ini adalah hasilnya. Kalau tadi diketahui gradien itu kita dapatkan 2 persamaan garis singgung. Kalau diketahui 1, kalau diketahui pada titik ya berarti cuma hanya ada 1 persamaan. Selanjutnya ke yang B. Yang B adalah X kuadrat plus Y kuadrat dikurangin 6X plus 8Y dikurangin 120 sama dengan 0. Nih, Ibu tulis lagi di sini. X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangin apa tadi? 6X plus 8Y. 6X plus 8Y dikurangin 120 ya. Ya betul. Dikurangin 120 sama dengan 0. Nah, di sini juga pada titiknya sama ya. Titiknya di 15, negatif 5. Nah, cepat aja karena waktunya tinggal ini ya. Berarti ini juga sama. Nanti kamu lanjutin sendiri. Nah, di sini berarti dikurangin 6 per 2. Nah, ini ikutin aja. Di sini X1 ditambah X ditambah 8 per 2, di sini Y1 ditambah Y, dikurangin 120 sama dengan 0. Jadi tinggal kita substitusikan di sini 15X dikurangin 5Y, karena Y ya, min 3 dalam kurung 15 ditambah X, ditambah 4 dikali negatif 5 ditambah Y dikurangin 120 sama dengan 0. Nah, di sini maka ketemu 15X dikurangin 5Y dikurangin 45. Min 3X
min 20 ditambah 4Y